Jadi jalan yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan kolom adalah kira-kira seperti pada contoh 1 ini. Nanti akan ada beberapa contoh lain yang akan saya kirimkan secara bertahap ya. Untuk sementara, contoh 1 ini adalah mengenai perhitungan momennya. Perhitungan momen desainnya termasuk perbesaran-perbesaran momen yang diperlukan. Baik, ini diambil dari yang namanya SP17M tahun 2014. Jadi sebenarnya ini adalah contoh soal dari ACI tahun 2014. Nah, karena itu saya ambil karena SNI kita itu mengacu ke ACI 2014 ya. Jadi SNI kita yang 2019 itu mengacu ke ke ACI tahun 2014. Ya, artinya kalau kita bandingkan kita ketinggalan 5 tahun daripada standarnya Amerika. Kita mengacu ke ACI yang 5 tahun lebih tua daripada SNI kita. Kemudian SP17 ini adalah contoh soal untuk ACI tahun 2014 ya. Jadi karena itu saya ambil di sini supaya kita bisa memahami lebih baik apa yang tertulis di SNI maupun di ACI. Baik, jadi pertama mengenai contoh ini adalah coba kita lihat dulu persoalannya. Nah, karena itu tadi saya minta di print supaya bisa diberikan catatan-catatan ya. Jadi persoalannya adalah kolom seperti ini. Kolom seperti ini ya. Sebelah atasnya, ujung atas kolomnya ada balok dan plat tentu saja. Karena itu potongannya menjadi seperti ini. Kemudian di bawah ini hanya ada plat saja tanpa balok. Jadi struktur plat tanpa balok itu secara umum disebut sebagai flat slab. Ya, berarti di atasnya ini ada frame biasa, balok dan kolom. Tetapi di bawah ini tidak ada balok, sehingga bagian lantai ini menggunakan sistem yang namanya flat slab. Nah, flat slab-nya sendiri kalau tidak ada perkuatan apapun pada pertemuan kolom dan balok, plat dan kolom ini, maka lebih spesifik lagi ini disebut sebagai flat plate, yaitu plat yang langsung menumpuk ke kolom tanpa perkuatan apapun, tanpa balok dan tanpa perkuatan apapun. Itu disebutnya flat plate. Kalau masih ada misalnya penebalan plat setempat yang biasa disebut sebagai drop panel misalnya ya, maka itu disebut sebagai flat slab biasa ya. Sedangkan flat plate adalah flat slab yang tanpa perkuatan pada pertemuan kolom dan balok. Baik. Nah, karena itu di sini tidak digambar ya. Kalau digambar maka penampang plat ini ya segi 4 biasa. Lebar efektif dikalikan tebalnya, itu saja ya. Kalau dibuat, tapi di sini tidak dibuat gambarnya. Nah, sedangkan yang di atas gambarnya adalah balok T seperti ini. Ini adalah baloknya dan ini adalah plat yang terletak di daerah lebar efektif. Nah, pertanyaannya adalah apakah boleh ini dibuat balok persegi biasa atau apakah harus balok T? Itu adalah sebuah pilihan ya. Kita boleh membuat balok T atau balok persegi biasa, bebas, tetapi sekali lagi semua pilihan ada konsekuensinya. Jadi kalau kita memilih balok T, mestinya biaya strukturnya menjadi lebih murah mestinya ya. Tetapi secara teknis kita harus menjamin bahwa tulangan-tulangan plat yang searah balok yang terletak di daerah lebar efektif harus mempunyai panjang penyaluran yang cukup sehingga tulangan platnya bisa bekerja bersama-sama dengan tulangan balok. Ya, itu konsekuensinya. Tapi kalau tidak, kalau kita akan modelkan sebagai balok persegi biasa, justru harus dijamin bahwa tulangan-tulangan plat yang ada di daerah lebar efektif tidak bekerja bersama dengan tulangan balok. Sehingga
kekuatan balok yang sebenarnya tidak menjadi lebih kuat daripada kekuatan balok yang kita rencanakan. Jadi balok itu yang paling baik adalah kalau kekuatannya ya seperti yang kita rencanakan, tidak lebih kuat. Jadi hati-hati nanti kalau misalnya bekerja, kita sebagai owner atau sebagai konsultan perencana misalnya ya, kita minta misalnya tulangan balok diameternya 16. Ternyata kontraktornya mempunyai stok diameter 19. Kemudian dia menawarkan, Pak, boleh atau tidak kalau tulangan baloknya saya ganti dari diameter 16 menjadi diameter 19 dengan jumlah yang sama. Maka jawabannya tidak. Bukan iya. Bukan kita senang karena balok kita lebih kuat. Tidak. Kecuali kalau tulangan kolomnya juga diganti. Nah, itu baru ya. Jadi, kalau kita memperkuat balok saja itu bahaya. Karena prinsip yang kita gunakan dalam desain gedung adalah kolom kuat, balok lemah. Itu istilah saja ya. Sebenarnya adalah kolom balok kuat, kolom lebih kuat sebenarnya begitu. Tapi istilahnya adalah kolom kuat, balok lemah. Nah, kalau kekuatan baloknya ditambah, kolomnya tidak, itu menjadi berbahaya. Jadi meskipun kontraktornya baik hati mau menambah tulangan balok, kita jawab tidak. Kecuali kalau kolomnya juga ditambah tulangannya. Ya, nah itu yang harus kita jaga. Karena itu tadi kalau kita membuat baloknya persegi, ya harus kita yakinkan di dalam pelaksanaannya nanti baloknya persegi, bukan balok T. Supaya tidak terjadi kekuatan baloknya lebih daripada yang kita rencanakan. Baik, ini penambang kolomnya. Kemudian ini mutu materialnya. Nah, tolong dicatat ya. Ini kan tidak jelas ini load sama dengan sekian ya. Ini maksudnya adalah gaya normal yang bekerja di dalam satu kolom. Tolong dicatat ya. Karena itu tadi saya minta di print supaya bisa dicoret-coret di sini. Bentar ya. Ya, kalau ada yang belum sempat ngeprint ya silakan berikan catatan bagaimana caranya ya. Karena ini tidak jelas. Jelaskan bahwa ini adalah gaya normal atau gaya aksial pada kolom. Yang pertama, ini adalah akibat dead load. Tentu saja termasuk di dalamnya adalah superimposed dead load. Kemudian ini adalah akibat beban hidup, yang kedua. Dan yang ketiga, akibat beban salju. Nah, jadi intinya ini adalah beban gravitasi ya. Ini semuanya adalah beban gravitasi. Baik. Kemudian pada tabel ini dituliskan gaya dalam kolom. Ya, jadi ini adalah gaya dalam pada kolom yang kita tinjau. Kolom yang ini tadi. Ya. Jadi ini sebenarnya contoh soal nomor 1 ini adalah meninjau sebuah kolom. Ya. Meninjau sebuah kolom dan hanya pada satu arah saja. Jadi artinya ketika nanti kita bahas contoh 1 ini sampai selesai, sebenarnya kita harus mengulang lagi perhitungan yang sama untuk arah yang lain. Ini baru dilakukan pada satu arah saja. Nah, di sini kita lihat ada 3 kombinasi beban yang dia tinjau. 1, 2, 3 ya. Di mana isinya adalah seperti ini. Ya, jadi yang pertama adalah dead load plus live load plus salju. Yang kedua, dead load plus angin plus live load plus salju. Ketiga, dead load plus live load plus gempa plus salju. Nah, kita perhatikan di sini. Kenapa di ACI ini tidak dipertimbangkan air hujan? Ya, karena hujan itu langsung mengalir. Sedangkan salju ini bisa tertahan di atap ya. Jadi kalau sudah memperhitungkan salju yang lebih berat daripada air hujan, kenapa mesti diperhitungkan hujan lagi? Tidak perlu lagi ya. Jadi sudah terwakili dengan adanya salju ini. Nah, di sini tidak ada kombinasi angin dan gempa ya.
Angin dan gempa tidak ada, tapi salju dan gempa ada. Karena sifat salju yang bertahan di atap tadi, maka sangat mungkin terjadi salju menumpuk di atap dan pada saat itu terjadi gempa juga. Nah, jadi kombinasi ini diperhitungkan. Nah, di Indonesia ini tidak pernah ada seperti ini ya. Gempa tidak pernah ketemu hujan, apalagi salju. Nah, jadi ini yang dipertimbangkan, tetapi nanti fokusnya pada kombinasi nomor 3 ya, yang ada gempanya. Baik, pertama ini step 1 ya. Step 1 ini adalah tentang dimensi awal kolom. Jadi ini kira-kira kalau di kita disebut sebagai preliminary design ya. Saya lewat saja karena preliminary design bukan sesuatu yang harus dilakukan, tapi boleh diganti dengan cara coba-coba dan sebagainya. Dan saya kira itu juga sudah pernah dibahas di dalam kuliah mengenai kolom ya. Tidak usah kita ulang lagi. Step yang kedua. Step yang kedua ini adalah untuk menentukan apakah kolom yang kita tinjau ini bergoyang atau tidak bergoyang. Sorry, bukan kolom yang kita tinjau. Lantai. Lantai yang kita tinjau ini bergoyang atau tidak bergoyang ya. Baik. Ini penjelasannya sama dengan yang di SNI, kita lewat saja. Kita langsung menuju ini ya. Sama ini batasannya adalah 5% ya. Jadi nilai Q ini kalau melampaui 5% dikatakan bahwa lantainya bergoyang ya, sama dengan SNI ini persis 0,05 atau 5%. Nah, kita perhatikan di sini I sama dengan sigma PU kali delta 0 dibagi VUS kali LC. Sigma PU adalah jumlah gaya normal kolom pada lantai yang kita tinjau. Delta 0 adalah simpangan relatif pada lantai yang kita tinjau. VUS adalah gaya lateral akibat gempa total yang ada dalam semua kolom yang kita tinjau. Ya, jumlah dari semua kolom yang kita tinjau itu gaya lateral totalnya adalah VUS. LC adalah panjang teoritis kolom. Ya, nah tolong dicatat apa yang saya sampaikan ini semuanya karena contoh soal ini cukup bagus untuk kita ikuti ya. Jadi saya ingin semuanya memahami ini. Baik, nah coba perhatikan di sini, berarti Q ini juga baru diperhitungkan untuk satu arah saja. Delta 0 juga satu arah juga, VUS juga satu arah ya. Jadi setelah selesai nanti contoh soal satu ini selesai, maka perhitungan diulang untuk arah yang lain, arah yang tegak lurus ya. Baik, LC adalah panjang teoritis. Nah, kita perhatikan di sini. Panjang teoritis itu artinya panjang dari sumbu balok ke sumbu balok. Dalam hal ini sumbu pelat ya. Jadi sumbu balok ke sumbu pelat. 550 adalah jarak antar muka lantai. Jadi kalau jarak teoritis atau pusat ke pusat, ini kita turunkan sampai setengah tebal pelat. Ini kita turunkan sampai setengah tebal balok ya. Tebal baloknya 750, tebal pelatnya 175. Jadi karena itu panjang teoritisnya menjadi ini 550 dikurangi setengah tinggi balok ditambah setengah tinggi pelat. Ya, jadi ini adalah panjang teoritis ya. LC sama dengan 5.200 sekian milimeter. Baik. Kemudian nah ini tidak dijelaskan, tetapi ini tentu saja dari hasil analisis struktur ya. Ini adalah jumlah semua gaya normal kolom pada lantai yang ditinjau dengan kombinasi yang ada gempanya. Ini juga sama ya. Ini justru pasti akibat gempa saja. VUS ini adalah jumlah gaya lateral total dari semua kolom pada lantai yang ditinjau akibat gempa. Ini agak panjang ya, jadi kalau ada pertanyaan silakan langsung saja.
Selanjutnya, nah kembali ke persamaan yang tadi ya, ini kan ada delta nol ya, ada delta nol. Sigma PU dan VU sudah didefinisikan sebagai hasil dari analisis struktur. LC sudah dihitung di sini. Nah, delta nol yang belum. Ya, ini delta nolnya ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, pada perhitungan yang pertama ini, dia melakukan perhitungan secara manual. Hand calculation ya, hand calculation. Nah, ini tidak harus dilakukan ya. Jadi boleh saja kita langsung coret yang ini, tidak usah dilakukan, boleh ya. Karena ini adalah perhitungan manual yang tidak harus dilakukan. Nah, tapi yang perlu dicatat adalah dari perhitungan manual ini didapatkan Q sama dengan 0,064. Karena batasnya 0,05, maka kesimpulannya adalah lantainya bergoyang. Nah, bergoyang itu di ACI ini disebut sebagai sway. Tadi saya lupa menunjukkan ya. Jadi bergoyang itu adalah sway. Ya, gitu ya. Nah, ini ada nih. Sway ini artinya bergoyang. Karena lebih dari 0,05, maka frame-nya bergoyang di lantai yang ditinjau. Baik, saya katakan ini boleh diabaikan karena ini adalah perhitungan manual, sedangkan kita sudah mempunyai perhitungan dari hasil software ya. Nah, kita boleh langsung pakai yang ini. Dari software didapatkan delta nolnya 16,3 mm. Maka ketika dihitung faktor Q-nya, didapatkan Q sama dengan 0,104. Dan ini lebih dari 0,05. Artinya kesimpulannya sama dengan cara itu bahwa frame-nya bergoyang pada lantai yang kita tinjau. Baik, stop dulu saya kira. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada juga. Baik. Belum ada, Pak. Ya, baik. Ya, nah, langkah berikutnya, step 3, adalah memeriksa kelangsingan. Ya. Jadi setelah tadi apakah frame atau lantainya bergoyang atau tidak, maka selanjutnya kita periksa kelangsingan. Nah, kalau tadi LC tadi adalah panjang teoritis kolom ya, maka yang dimaksud di sini dengan LU adalah panjang bersih kolom ya. Nah, karena itu ini menjadi 550. Ini kan jarak dari muka plat yang di bawah ke muka lantai yang di atas ya. Jadi kalau dikurangi dengan tebal baloknya sudah menjadi panjang bersih kolom, tinggi bersih kolom ya. Jadi LU adalah tinggi bersih kolom. Baik. Nah, kemudian kita akan memeriksa kelangsingan menggunakan diagram. Ya, seperti yang ada di dalam yang kita bahas di dalam kuliah sebelumnya ya. Kita akan menggunakan diagram untuk memeriksa kelangsingan kolom melalui penentuan faktor panjang efektif kolom yaitu K. Nah, K itulah yang diperhitungkan melalui diagram ya. Baik. Nah, karena untuk menggunakan diagram kita perlu mempunyai faktor C. Faktor C-nya sendiri didapatkan melalui rasio kekakuan. Nah, jadi kita perlu tahu dulu EI-nya berapa untuk masing-masing ya. Berarti kita punya kolom, kita punya balok T, dan kita punya plat. Itu yang harus kita hitung dulu EI-nya ya, kekakuannya. Nah, kita mulai dari balok T di sini. Balok T ini adalah yang bertemu dengan ujung atas kolom menurut gambar di halaman yang pertama tadi ya. Nah, ini saya kira tidak usah kita ulang ya. Ini adalah perhitungan posisi garis berat penampang balok T,
Kemudian ini inersianya ya. Saya kira tidak usah diulang ya. Caranya pasti sudah bisa. Kemudian berikutnya ini adalah EI untuk slabnya. Nah, ini lebar efektifnya 4,4 meter dan tebalnya adalah 175 mm ya, atau 17,5 cm. Sehingga diketahui inersia slabnya adalah seperti ini. Kemudian masih ada kolom. Nah, kolom adalah penampang bujur sangkar biasa 600 kali 600 ya. Sehingga inersianya didapatkan sebesar ini. Ingat, ini baru pada satu arah ya. Nah, berikutnya ini tadi tolong diberikan catatan ya. Inersia ini yang kita hitung di sini pada halaman berapa itu? 364 ya, atau pada langkah ketiga, step 3. Tuliskan di sini bahwa semuanya ini adalah penampang utuh. Dan catatan di sini bahwa semuanya ini adalah penampang utuh. Nah, sedangkan yang dipakai untuk menghitung faktor C adalah penampang retak. Jadi pada langkah berikutnya ini adalah menghitung EI pada kondisi penampang retak. Nah, kita tahu bahwa untuk balok faktornya adalah faktor reduksinya adalah 0,35. Untuk plat 0,25. Untuk kolom 0,7 ya. Dikalikan inersia yang tadi sudah didapatkan seperti ini. Masing-masing. Ya, jadi itu EI kolom, EI balok, dan EI slab. Nah, tolong dicatat di sini bahwa faktor reduksi untuk EI balok sebesar 0,35 ini dipakai kalau baloknya adalah balok T. Jadi kalau baloknya adalah balok persegi biasa, faktor reduksi inersianya sama dengan kolom, yaitu 0,7. Ya, jadi 0,35 ini adalah khusus untuk balok T saja. Baik, jadi I masing-masing penampang kita sudah dapatkan, maka inilah faktor C-nya ya. Jadi jangan kecil hati, ACI tahun 2014 pun masih menggunakan diagram yang sama dengan diagram yang kita punya ya. Jadi secara keilmuan masih bisa dipertanggungjawabkan. Ini adalah rumusan untuk menentukan C. Nah, kita lihat di sini. Pertama yang dihitung adalah join atas. Ya. Join atas. Jadi C atasnya adalah sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 14. Itu adalah ini. Apa ini? 2,1 kali 10 pangkat 14 ini apa? Inersia kolom, Pak. Inersia kolom ya. Inersia kolom. Coba kita lihat tadi sebelumnya I kolom adalah 1,8. Apa itu? 2,1 kali 10 pangkat 4. Dibagi 5,212. Ya? EI kolom, Pak. EI kolom ya. EI kolom. Jadi EI kolomnya adalah itu. Nah, kemudian dibagi dengan panjang kolomnya. Jadi panjang kolom misalnya ini di ujung atas ya. Ujung atas ya. Berarti di EI kolomnya itu adalah EI kolom yang bawah ini dan EI kolom yang atas. Sehingga didapatkan 2 seperti itu ya. Jadi yang jelas ini bukan lantai atap ya. Dan bukan lantai dasar. Nah, ini EI per L masing-masing. Kolom bawah dan kolom atas ya. Kemudian dibagi dengan baloknya. Ini balok, EI balok per, ya ini balok kiri dan balok kanan ya. Balok kiri dan balok kanan yang mempunyai panjang bentang yang sama. Maka dari sini didapatkan
si A adalah 1,5. Kemudian dilakukan perhitungan yang sama untuk ujung bawah, di mana EI baloknya diganti dengan EI slab. Ya, jadi ini kolom yang kita tinjau dan ini kolom di lantai di bawahnya. Dibagi dengan EI slab di kiri dan di kanan ya, didapatkan si B-nya sekian. Nah, dari si A dan si B ini bisa didapatkan faktor K dari diagram ya. Tetapi sebelumnya kita hitung dulu besaran yang lain. Nah, ini ya. Jadi kalau diplot ya, si A dan si B ini diplot ke diagram, untuk frame yang bergoyang didapatkan K-nya 2,2. Tapi kalau diplot di diagram untuk lantai yang tidak bergoyang didapatkan K-nya 0,9 ya. Jadi ini dihitung dua-duanya untuk bergoyang dan tidak bergoyang. Baik, jadi K sudah didapat ya. Jadi K LU per R, LU-nya sudah, R-nya yang belum. Nah ini sekarang ya. Ini dihitung faktor R-nya dengan rumusan yang sudah kita tahu bersama. Jari-jari gerasi adalah akar dari momen inersia dibagi dengan luas ya, akar I per A. Sehingga didapatkan R-nya adalah 173 untuk satu arah ya, tentu saja itu untuk satu arah. Nah, sehingga jadi hitung sekarang faktor kelangsingannya. Jadi kalau untuk lantai yang bergoyang ya, ini sway frame, lantai yang bergoyang atau frame yang bergoyang, maka batas kelangsingannya adalah 22. Persis ya, sama dengan SNI kita. Kalau lewat dari 22, maka disebut kolom langsing. Kalau kurang disebut kolom pendek. Ternyata di sini didapatkan 60. Sehingga disimpulkan kelangsingan tidak bisa diabaikan. Atau dengan kata lain yang singkat ya, berarti ini adalah kolom langsing. Gitu ya. Kemudian dicek juga kalau untuk kondisi yang tidak bergoyang. Rumusannya seperti ini. Ya, maka didapatkan KLU per R-nya yang tadi adalah 0,9 ya, K-nya ya, LU-nya ini, R ini didapatkan 24,7. Dan batasnya yang ini adalah, nah ini dari mana gitu ya. Ini adalah M1 per M2. M1 per M2. Coba perhatikan, 197 dan 265. Ini adalah jumlah dari tabel ini. Ini plus ini, dan ini plus ini. Ya, jadi berarti ini adalah MU total antara beban gravitasi dan beban gempanya ya. Jadi ini plus ini plus ini. Dapatkan momen-momen yang tadi. Ya, ini ya. Jadi ini adalah momen-momen dari hasil penjumlahan tadi. Yang di atas adalah momen yang kecil ya, yang sebagai penyebut momen yang besar. Maka kemudian didapatkan KLU per R-nya adalah 24,7 dan batasnya adalah 42,9, tetapi tetap harus lebih kecil daripada 40. Jadi batasnya 2, ini dan ini. Ternyata yang didapatkan 24,7 ini lebih kecil daripada dua-duanya ya. Nah, sehingga andaikan kondisinya adalah seperti ini, tidak bergoyang, maka disimpulkan bahwa kolom ini kolom pendek ya, kelangsingannya bisa diabaikan. Nah, baik. Sampai sini kesimpulannya adalah kolom yang kita analisis ini adalah kolom langsing. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada saya minta izin sebentar ya.
Ya, kita lanjutkan. Sampai di sini kesimpulannya adalah lantainya bergoyang dan kolomnya langsing ya. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah ini menentukan yang namanya second order effect ya untuk P delta. Jadi second order itu kira-kira maksudnya begini. Kalau misalnya kita mempunyai sebuah kolom yang di atasnya ada gaya normal, tekan ya, tentu saja tekan, dan momen. Gini ya. Maka awalnya yang terjadi adalah kita bisa menggambarkan misalnya bidang momennya seperti ini. Misalnya ya. Nah, tetapi sudah pasti bahwa akibat momen tersebut, kolomnya akan mengalami perubahan bentuk, yaitu menjadi ada simpangan seperti ini. Katakanlah dia bergeser ujungnya sebesar delta. Sebesar delta. Nah, gaya P-nya kan ikut ke sini kan? Gaya P-nya kan ikut karena dia terletak bekerja di ujung kolom. Jadi gaya P-nya ikut pindah. Nah, coba kita perhatikan. Kalau sekarang kita cari besarnya momen di ujung bawah kolom ini, maka kan ada tambahan momen sebesar P kali delta. Ya, tambahan sebesar P kali delta. Nah, itu yang disebut sebagai momen orde 2. Ya. Sebagai momen orde 2. Ya, jadi ada momen tambahan akibat terjadinya eksentrisitas antara gaya gravitasi dengan kolomnya. Jadi ada tambahan ya. Nah, itu yang harus kita perhitungkan. Dengan cara melakukan penambahan atau perbesaran momen ya. Nah, sekarang ini dituliskan kembali di sini. Momen ujung 1 dan momen ujung 2. Kita tahu momen ujung 1 adalah yang kecil ya. Harga mutlak yang kecil. Yang ini adalah MNS. Coba perhatikan. Semua unsurnya adalah unsur gravitasi. Dead load, live load, dan salju. Ya. Dan ini unsurnya adalah satu saja gempa. Jadi S ini adalah NS ya, non-sway, dan ini adalah sway. Berarti ini adalah, kalau di istilah SNI, ini adalah beban yang tidak menimbulkan goyangan. MNS ya. Ini adalah yang menimbulkan goyangan. Nah, cara penjumlahannya seperti ini nanti. Sama dengan SNI. Jadi ujung 1 dijumlahkan antara momen yang tidak menyebabkan goyangan dengan momen yang menyebabkan goyangan, tetapi ada faktor perbesaran yang namanya delta S ya. Ini sudah kita bahas teorinya di dalam SNI ya. Nah, ini asalnya dari tabel yang tadi di depan ya. Sudah kita lihat bersama tadi kayak dalam hasil analisis pada kolom yang kita tinjau. Baik. Nah, sekarang delta S-nya seperti apa? Nah, ini kita hitung di sini delta S-nya ya. Kita hitung di sini delta S-nya. Nah, ini juga sama ya. Kita ingat bahwa penulisnya melakukan perhitungan secara manual dan delta G-nya tadi hasilnya adalah 0,064 ya. Yang ini. Karena itu ini boleh diabaikan ya. Boleh diabaikan karena itu perhitungan dengan cara manual. Cara lain untuk menghitung delta S ya, seperti ini. Sama, ini pun ada di SNI ya.
Nah, kita hitung seperti itu. Kita tahu tadi sigma PU-nya sudah dituliskan di depan sebagai hasil dari analisis struktur ya, tertulis di dalam step yang kedua tadi. Nah, yang belum kita punya adalah P kritisnya. Ya, P kritis belum kita dapatkan. Nah, coba sekarang kita lihat mengenai P kritisnya. Nah, ini perhitungan P kritis. Ini agak hilang di sini ya. Rumusannya yang benar adalah ini. Pi pangkat 2 EI efektif dibagi dengan KLU pangkat 2. Itu adalah P kritis ya. Di mana EI efektifnya boleh dihitung dengan cara seperti ini. Delta beta delta S-nya boleh dianggap 0 ya, sehingga kita dapatkan seperti ini. I-nya adalah IG kolom yang tadi. Ya, IG kolom yang tadi. Nah, sehingga kita dapatkan EI efektifnya adalah ini. Nah, tadi sudah kita dapatkan faktor K-nya adalah 2,2 untuk frame yang bergoyang, dan LU-nya adalah ini. Ya. Sehingga didapatkan sekarang P kritisnya dengan memasukkan angka-angka tadi menjadi 10, sekian kali 10 pangkat 6 Newton. Ya, sehingga kemudian didapatkan delta S-nya adalah ini. 1,61. Ini adalah delta S yang dihitung dengan cara yang ini, ya, bukan dengan cara yang ini. Didapatkan delta S-nya adalah 1,61. Tapi ada peringatan di sini. Beda yang besar antara 1,07 dan 1,61. Nah, coba kita lihat tadi 1,07-nya ini. Nah, 1,07-nya ini. Nah, mestinya ya jangan ini yang digunakan ya. Karena ini tadi adalah hasil perhitungan manual. Jadi mestinya catatan tadi adalah membandingkan delta S pada langkah 2A ini dengan delta S pada langkah 2B. Tetapi kalau kita mempunyai hasil perhitungan software ya yang untuk yang 2A digunakan yang dari software, tidak perlu menghitung secara manual ya. Nah, kemudian ada komentar seperti ini. Kalau dua nilai tersebut berbeda jauh, ini adalah sebuah kondisi yang tidak umum. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa kekakuan kolom outside normal bounds berada di luar batas untuk hasil yang stabil. Sehingga engineer-nya perlu memperbesar ukurannya. Jadi intinya adalah ukuran kolom 600-600 ini kurang kalau terdapat beda yang jauh antara dua nilai Q yang dihitung dengan dua metode yang sama. Tetapi tidak disebutkan yang jauh itu berapa, yang dekat itu berapa kan. Jadi ini justru tidak tertulis di SNI. Ya. Ini tambahan saja. Tambahan untuk menghasilkan hasil konstruksi yang lebih baik itu ada batasan semacam ini ya. Tetapi di sini juga tidak dijelaskan berapa batasannya sehingga dikatakan bedanya jauh atau tidak jauh itu berapa bedanya ya. Itu tidak disebutkan. Nah, kalau kita menjumpai persoalan semacam itu, maka kita diminta untuk mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kita sendiri. Kalau memang tidak ada acuan yang bisa kita pegang semacam itu. Nah, ini kan akhirnya kan ke sini larinya ya. Ini adalah key yang tadi dihitung berdasarkan software. Nah, sekarang dimasukkan ke sini, maka didapatkan deltanya 1,12 ya. Jadi ini saja yang kita gunakan. Ini agak rumit ya cara berpikirnya. Coba saya berhenti dulu, apakah bisa dipahami? Kalau tidak, silakan tanyakan.
Tidak ada pertanyaan ya. Coba saya tanya Muhammad Rizali, paham? Sampai yang itu Pak, sampai yang sebelum discussion yang ini paham Pak, kurang lebih Pak. Jadi tidak ada yang tidak dipahami? Paling buat yang ini Pak, yang delta S yang ngambil dari etaps itu bagaimana ya, ngambil dari etapsnya? Ya, nah jadi segera tanyakan ya kalau ada belum paham. Yang ini kan? Iya Pak. Ini berarti kita coba balik ke atas. Nah, tadi ada delta ini ya. Delta ya itu. Ini adalah sebelumnya ya. Nah, ini kan. Iya Pak. Ini adalah perhitungan manual yang menghasilkan mana tadi? Ya, ini ya. Jadi ini perhitungan manual yang menghasilkan delta sama dengan 0,1. Sorry, 10 mm ya. Sehingga dari situ didapatkan ini deltanya masuk ke sini, maka Q-nya 0,064. Ini kan perhitungan kasar ya, manual kan. Sedangkan dia di sini mengatakan sudah melakukan perhitungan dengan software yang hasilnya adalah deltanya 16,3 dan Q-nya ini. Jadi mestinya ini dipakai untuk apa gitu ya. Perhitungan kasar kan tentu saja kalah dengan ini kan ya. Ini lebih teliti, delta nolnya 16,3, maka Q-nya 0,14. Ini mestinya ya sudah, ini dilupakan. Yang ini, sorry, ini dilupakan, gunakan saja ini. Tetapi ternyata ini masih digunakan di sini ya. Tadi. Ini masih digunakan di sini. Sehingga didapatkan delta S-nya kecil, 1,07. Kemudian dikomentari, tidak jauh gitu ya. Nah ini dikomentari beda jauh, berarti kolomnya tidak stabil gitu kan. Ya kenapa tidak dibandingkan cara ini dan cara ini saja, tetapi Q-nya menggunakan yang hasil perhitungan dengan software, bukan dengan manual seperti ini ya. Jadi kalau saran saya sudahlah yang manual tadi tidak usah dikerjakan, menggunakan saja hasil dari ETABS ya dengan dua cara ini, 2A dan 2B ini. Baik, ada lagi yang belum dipahami? Sudah cukup Pak dari saya. Baik, lain? Yang lain sudah paham? Bapak izin bertanya, jadi delta S yang digunakan itu yang hasil rumus 1 atau 2 Pak? Kalau misalnya yang 2B-nya itu udah yang 2A-nya itu udah dimasukkan yang dari ETABS. Terus kan Aduh, suaranya terlalu kecil. Coba lebih keras Pak, lagi. kejauhan. Ya. Jadi kalau misalnya kan udah didapat delta S yang 2B sama hasil dari delta S yang 2A tapi yang dari ETABS. Nah, kalau kayak gitu yang diambilnya itu yang mana, Pak? Oh ya, ya. Ya oke lah, ini pertanyaan bagus ya. Kalau di SNI kan atau ya. Atau kan boleh yang A, boleh yang B. Nah, kalau kita mau aman ya tentu saja ambil yang besar ya. Ambil delta S yang besar. Itu akan menghasilkan desain yang lebih aman. Bisa dipahami? Oh iya bisa Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke. Nah, kemudian
ini adalah, sebentar ya, yang 66 ini sudah didapatkan tadi, delta S. Delta S-nya sama dengan ini tadi ya, sudah dikomentari di sini. Kemudian akhirnya digunakan yang ini. Delta S sama dengan 1,12. Nah, itulah yang kemudian digunakan untuk mengalihkan M1S dan M2S-nya. Ya, jadi kan dari tabel yang tadi ya, nanti kalau agak bingung dicocokkan saja angkanya, kan kelihatan bahwa ini dari tabel akibat beban gravitasi. Ya, ini momen yang besar yang bawah, ini yang kecil. Kemudian dikalikan delta S. Oh sorry, ini akibat gempanya ya. Ini momen akibat gempa, ini momen yang kecil yang besar dikalikan dengan delta S-nya. Didapatkan sekian masing-masing ya, 220 dan 294. Maka ini kemudian ditambahkan dengan momen akibat beban gravitasinya. Jadi yang NS ini adalah gravitasi. Ini tambahkan, maka ini adalah momen pada ujung 1, ini adalah momen pada ujung 2. Ya, tentu saja kita boleh mendesain dengan satu saja, M2 misalnya ya. Karena bedanya antara M ujung 1 dan M ujung 2 adalah hanya gaya aksialnya. Ya. Misalnya M2 di bawah, M1 di atas misalnya ya. Maka P2 itu akan sama dengan P1 ditambah berat sendiri kolom. Nah, berat sendiri kolom itu kecil dibandingkan dengan gaya aksial total yang bekerja pada kolom tersebut. Karena itu boleh saja kita mengambil langsung desainnya digunakan M2 ya. Yang dipakai untuk desain adalah momen M2. Tentu saja dengan pasangan gaya aksial yang bekerja pada tempat yang sama ya, itu M2-nya. Baik, nah ini adalah perbesaran momen dari kondisi lantai bergoyang. Nah, selanjutnya ternyata harus diperiksa di sini. Ini yang mungkin belum tertulis jelas di sini ya. Coba diperiksa apakah momen hasil second order tadi melebihi momen order 1 dengan besaran 40% atau lebih. Nah, ini order 1-nya ya. Order 1-nya dijumlah langsung nih antara gravitasi dengan gempa. Hasilnya sekian. Ya. Nah, ini adalah yang sudah diperbesar dengan delta S tadi. Dibandingkan ternyata dia kurang dari 1,4 kali momen order 1-nya. Jadi tidak ada masalah ya, bisa digunakan. Begitu juga yang M2-nya kurang dari 1,4 kali momen order 1-nya ya, sehingga disimpulkan momen kedua ujung tersebut dapat digunakan. Nah, bagaimana kalau misalnya lebih? Nah, di sini kelihatan ya, meskipun tidak dijelaskan, kalau lebih dari 40% berarti kolom kita terlalu langsing. Sehingga perbesaran momen akibat order 2-nya menjadi terlalu besar. Sehingga treatment-nya, penyelesaiannya adalah ya berarti penampang kolomnya perlu diperbesar. Andai kan terjadi melampaui 1,4. Baik. Nah, kalau kita baca SNI, maka pemahamannya seakan-akan setelah dipisahkan antara lantai bergoyang dan tidak bergoyang, maka sudah dikerjakan masing-masing secara terpisah. Tapi rupanya di dalam buku ini dijelaskan bahwa kalau untuk lantai bergoyang, setelah dihitung perbesaran momennya akibat goyangan, diperhitungkan lagi akibat kondisi yang tidak bergoyang. Nah, sehingga ada perbesaran momen lagi seperti ini. MC sama dengan delta NS, ini delta NS ya, kali M2. Ya, nah, deltanya kalau kita gunakan yang ini, maka kita menggunakan M1 dan M2. Ini adalah pada kondisi
yang sudah diperbesar ya, coba kita lihat ini ya, 221 dan 297 itu berarti nah tadi. Nah ini yang sudah diperbesar. Ya, jadi ini adalah momen-momen yang sudah diperbesar yang sekarang diperbesar lagi dengan kondisi yang tidak bergoyang. Sehingga ketika memasukkan M1 dan M2 di sini digunakan momen-momen yang sudah diperbesar. Oke. Sehingga kemudian didapatkan CM-nya sama dengan sekian, 0,3, dan kemudian ini dimasukkan ke CM ini ke sini. Ya, didapatkan delta. Tetapi sebelumnya ada PU dan PC ya. Ada PU dan PC di sini. Nah, kita lihat untuk menghitung PC persoalannya seperti ini ya. Kalau PU-nya kan sudah hasil dari apps ya, dari software. Nah, PU-nya seperti ini, berarti kita perlu yang namanya EI efektif tadi. Dan kita perlu yang namanya delta beta DNS. Di SNI ini disebutkan bahwa beta DNS boleh diambil sebesar 0,6. Ini juga dituliskan di sini. 0,6 ya. Tetapi boleh dihitung dengan cara seperti ini. Beta DNS sama dengan 1,2 dead load per 1,2 dead load plus live load plus 0,2 S. Berarti ini adalah beban gravitasi terfaktor. Kalau kita tidak punya beban salju di sini, ya berarti ini dibuang ya. Hanya dead load plus live load saja di bawahnya. Nah, ini D ini apa gitu ya? Apakah beban gitu ya? Ternyata D ini adalah gaya normal kolom. Jadi beta DNS ini dihitung dengan rasio gaya normal kolom. Gaya normal kolom akibat dead load dibagi gaya normal kolom total. Jadi kita lihat di sini ya. 2310 672 48. Coba kita lihat ke atas. Adalah ini. Ini angka tadi ya. 310 665 48 adalah ini. Dan ini tadi kan saya minta dicatat, ini adalah gaya normal kolom. Ya, nah itu yang digunakan di sini. Mana tadi? Nah, ini ya. Oke. Tapi kelihatannya ini ada angka yang salah ya. Ini harusnya 665 bukan 672. Baik. Nah, sehingga didapatkan beta DNS sama dengan 0,8 ya, menggantikan 0,6 ini. Tapi sebenarnya kalau kita mau pakai 0,6 juga tetap boleh ya. Maka ini dimasukkan ke sini, didapatkan EI efektifnya, kemudian dengan K yang tadi, 2,2 tadi, dan LU yang tadi, ya, maka didapatkan P kritisnya sekian. Sehingga kemudian kembali ke sini, didapatkan deltanya ya. Nah, deltanya adalah ini. 1,26. Sorry, ya, nih. 1,26. Nah, sehingga untuk desainnya kemudian adalah M2 yang tadi sudah diperbesar lagi dengan 1,26. Maka hasilnya ini. Nah, jadi tolong dicatat di sini bahwa untuk kolom dari lantai yang bergoyang seperti ini, perbesarannya dilakukan 2 kali. Pertama dengan menggunakan kondisi lantai bergoyang, kemudian diperbesar lagi dengan menggunakan kondisi lantai yang tidak bergoyang. Ini kalau kita perhatikan angka-angka ini agak aneh ya, jadi tidak usah diperhatikan. Angka-angka ini agak aneh, saya sudah katakan bahwa jangan terlalu percaya pada angka, tapi perhatikan saja cara-caranya ya. Langkah-langkahnya adalah seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya.
terkait dengan tadi M1 itu, kan dalam tabel itu angkanya ribuan, Pak. Tapi kenapa bisa jadi M1-nya itu yang pada halaman 368 sama yang di tabel di paling awal itu 196,594 ditambah 1.356 atau 1,356, Pak? Bentar. Halaman 368. Yang mana? Yang first order M1 is paling atas, Pak. Yang 1.356-nya itu 1 koma atau emang 1.000, Pak? 1.356 untuk momen order 1 adalah 196 plus 1.356. Kita lihat di tabel yang pertama ya. 1.356 dan 196 koma sekian. Tapi ini kan komanya mereka, artinya ribu kan. Coba ini dijumlah berapa ini? 1.356 plus ini ribu loh ya, 196.000. Iya, Pak, betul, Pak. Bukan 196,594, bukan. Berapa jumlahnya? Iya, betul, Pak. Betul ya? Oke. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ini adalah ketertinggalan kita dalam segi bahasa. Kalau dunia internasional sudah menggunakan koma itu artinya ribuan, kita koma masih desimal, kan ketinggalan kita. Apa yang kita pertahankan, kita tidak mau menyesuaikan gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita menjadi bukan hanya bingung, kadang-kadang software kita menghasilkan angka yang salah loh, dan itu kan berbahaya sekali. Itu adalah ketertinggalan bahasa kita. Jadi bahasa kita kurang mengikuti perkembangan iptek ya, sehingga kita bisa salah dan itu sangat berbahaya. Kadang-kadang kita menggunakan kita mencari koordinat saja gitu ya dengan Google, ditolak hanya karena itu. Oke, itu masih nggak apa-apa ya, karena kalau ditolak itu kita akan sadar ada sesuatu yang salah. Tapi kalau kita menggunakan software gitu ya, angkanya keluar baik-baik saja, tapi ternyata salah hanya karena koma dan titik. Ya, nah itu yang sangat berbahaya. Jadi saya sangat menyayangkan bahasa kita tidak segera menyesuaikan diri dengan itu ya. Oke, nah ya pesan saya hati-hati saja ya membaca antara koma dengan titik seperti itu. Hati-hati. Baik, ada lagi? Nah, coba kita lihat kalau begitu sebentar ya, kita lihat bagaimana dengan SNI kita. Ya, saya cari. Oh, ternyata sudah azan ya. Kalau begitu kita istirahat saja dulu ya. Kita sholat dulu, istirahat 20 menit, nanti masuk lagi ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Silakan yang akan keluar dari Zoom, silakan boleh nanti masuk lagi. 20 menit dari sekarang ya. Terima kasih.